Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan aplikasi persamaan linear orde pertama. Di kelompok 2 ada Rizka Aditya, saya sendiri Lintang Sarsinta, Riza Riyadatul, Hurin, Velia, dan juga Laili Handayani. Selanjutnya, pertama, trayektori. Suatu sistem lengkungan atau kurva satu parameter f(x,y) sama dengan c jika diferensialkan akan menjadi fx dx plus fy dy sama dengan 0. Maka turunan pertama dari fxy sama dengan c adalah dy per dx sama dengan min fx per fy yang merupakan kemiringan tiap lengkung sistem fxy sama dengan c. Jika menginginkan lengkungan lain yang tiap anggotanya memotong sistem lengkungan di atas dengan sudut yang sama, jadi akan ada sistem yang diinginkan, itu disebut trayektori. Ada dua macam, yang pertama trayektori ortogonal dan yang kedua trayektori isogonal. Nah, selanjutnya trayektori ortogonal itu apa sih? Trayektori ortogonal adalah suatu trayektori yang setiap anggotanya memotong tegak lurus sistem kurva fxy sama dengan c. Ada beberapa penafsiran dan juga penggunaannya. Yang pertama, dalam medan elektrostatis, garis-garis gaya tegak lurus pada garis potensial yang konstan. Yang kedua, ada dalam aliran dua dimensi fluida, garis-garis gerak aliran disebut garis-garis arus tegak lurus pada garis ekipotensial dari aliran. Yang ketiga, dalam meteorologi, trayektori dari isobar atau lengkungan kurva itu penghubung semua titik yang mencatat tekanan barometer yang sama. Jadi memberikan arah angin dari tekanan tinggi ke rendah gitu. Adapun metode untuk mendapatkan sistem lengkungannya atau berkas kurvanya diilustrasikan sebagai berikut. Nanti akan ada gambarnya di dalam PPT. Jadi trayektori ortogonal dalam koordinat siku-siku itu mencarinya, misalnya nih diketahui berkas kurva lengkungnya fxy lambda sama dengan 0, di mana lambda parameternya persamaan diferensialnya dari berkas kurva tersebut itu ada di fx x, y, d per dx sama dengan 0. Jadi katakanlah trayektori ortogonalnya tersebut mempunyai persamaan g, x, y, c sama dengan 0. Jadi gradien dari f-nya, dari f, x, y, alpha sama dengan 0, dan g, x, y, c sama dengan 0 itu saling tegak lurus. Kalau gradien dari f, x, y, alpha sama dengan 0 adalah m1 sama dengan d per dx sama dengan h, x, y. Dan gradien dari trayektori ortogonal g, x, y, c sama dengan 0 adalah m2, maka m1, m2 sama dengan min 1, maka d per dx m2-nya sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 per M1 sama dengan negatif 1 per H, X, Y. Jadi, bentuk persamaan diferensial dari trayektori ortogonal kurva f, x, y, alpha sama dengan 0 adalah d per dx sama dengan min 1 per H, X, Y. Selanjutnya, trayektori ortogonal dalam koordinat kutub. Diketahui berkas kurva dari persamaan f, r, alpha sama dengan 0 akan ditentukan trayektori ortogonal atau berkas kurva lain yang tegak lurus dengan f, r, theta, alpha sama dengan 0 tadi. Adapun gradiennya dari persamaannya tadi akan ditentukan lebih dahulu. Jadi nanti di PPT akan ada gambar nih, perhatikan gambar 1. Dari gradien dari persamaan f ini diperoleh dari satu ambil sebarang titik P, R, theta pada F, R, theta, alpha, dan titik lain Q yang juga terletak pada persamaan F. Hubungan titik P dan Q sehingga membentuk tali busur PQ. Tarik garis singgung yang menyinggung persamaan F melalui P, R, theta membentuk sudut beta, dan yang selanjutnya ada di sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan sumbu X adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosongnya itu 180 derajat
dikurangi dalam kurung 180 min beta plus theta sama dengan beta plus theta. Dan yang kelima, sudut yang dibentuk tali busur peki dan garis oki adalah rho. Selanjutnya, di dalam PPT terdapat perhitungannya nih. Bisa dibaca dan dipahami, dan gradiennya dari F R theta alfa sama dengan 0 adalah M1 sama dengan tan himpunan kosong sama dengan R per dr per d theta. Untuk trajektori ortogonal, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan jari-jari hantarnya itu adalah psi sama dengan himpunan kosong kurang lebihnya pi per 2. Jadi tan psi sama dengan min kotan himpunan kosong sama dengan min dr per d theta per r. Jadi bentuk persamaan diferensial dari trajektori ortogonal kurva di G R theta, C sama dengan 0 adalah dr per d theta F sama dengan min R kuadrat per dr per d theta G. Di trajektori isogonal, berkas garis lengkung Fx Y alfa sama dengan 0, persamaan diferensialnya di Fx, Y, D per dx sama dengan 0. Berkas garis lengkung lain yang memotong garis lengkung tersebut dengan sudut rendah disebut trajektori isogonal T. Contoh, tentukan trajektori ortogonal dari bekas parabola Y sama dengan lambda X kuadrat. Penyelesaiannya di Y sama dengan lambda X kuadrat, Y pangkat 1 sama dengan 2 lambda X bersama diferensial bekas parabolanya di X1 sama dengan 2Y per X bersama diferensial trajektori ortogonalnya di min 1 per Y pangkat 1 sama dengan 1 per 2Y per X. Dx D sama dengan min X per 2Y, maka integral dx per X plus 1 per 2 integral dy per Y sama dengan ln C, YX kuadrat sama dengan C. Jadi trajektori ortogonal kurva Y sama dengan lambda X kuadrat itu adalah YX kuadrat sama dengan C. Selanjutnya, di pertumbuhan dan juga peluruhan. Pertumbuhan populasi, banyak masalah terapan cenderung memperhatikan perilaku suatu besaran. Sebut saja X dalam kurung T yang mana laju perubahan terhadap waktu sebanding dengan lengan X. Digambarkan dalam persamaan diferensial sebagai dx per dt sama dengan Kxk sama dengan konstanta dan T-nya itu adalah waktu. Persamaan diferensial terpisah ini mempunyai penyelesaian X sama dengan X 0 E pangkat Kt. X0-nya itu konstanta integrasi sebagai nilai awal X 0. Hasil ini disebut peningkatan eksponen atau penurunan eksponen. Tergantung apakah konstanta K-nya itu positif atau negatif sesuai dengan yang diketahui. Sketsanya dari fungsi penyelesaian ini berupa fungsi eksponensial. Kasus di X0 lebih besar daripada 0 dan diberikan oleh gambar 1. Model sederhana untuk pertumbuhan populasi diperoleh dengan memperkirakan bahwa laju pertambahan populasi pada setiap waktu adalah sebanding terhadap ukuran populasi pada waktu tersebut. Jika PT itu merupakan populasi pada waktu T, maka dP per dt sama dengan Kp di 3.1 di mana K adalah konstanta positif yang mempunyai penyelesaian P sama dengan P0 E pangkat Kt di 3.2. Di mana P0 menunjukkan populasi pada T sama dengan 0 dan rumus ini memperkirakan peningkatan eksponensial populasi terhadap waktu yang memberikan deskripsi yang akurat pada pertumbuhan alga dan juga pertumbuhan bakteri sampai berukuran 2 kali disebut doubling time atau kelipatan 2 yang dinotasikan waktunya itu sebagai TD yaitu ketika P sama dengan 2P0 substitusikan P sama dengan 2P0 ke dalam persamaan 3.2 tadi di P sama dengan P0 E pangkat Kt dan diperoleh 2P0 sama dengan P0 E pangkat Kt bagi kedua sisi dengan P0. Cari logaritmanya TD adalah KTD sama dengan ln 2. Jadi kelipatan waktu 2-nya adalah di T D1 per K ln 2. Jadi sifat dari sistem adalah TD tidak bergantung pada P0. Selanjutnya di peluruan radioaktif, misalnya NT menunjukkan jumlah atom-atom radioaktif di dalam sampel dari bahan radioaktif. Kemudian melalui eksperimen diperoleh kenyataan bahwa N meluruh dengan laju yang sebanding terhadap jumlah atom-atom radioaktif yang ada.
Secara matematis, dapat dituliskan rumus peluruhan radioaktif itu sebagai persamaan diferensial di dN per dt sama dengan Kn, di mana K-nya itu adalah konstanta negatif, dan penyelesaian umum dari PD di atas adalah N sama dengan N0 EKT, di mana N0 menunjukkan pada jumlah atom-atom radioaktif pada saat awal karena K-nya negatif, jadi bisa dilihat NT itu melurus secara eksponensial terhadap waktu. Waktu yang diperlukan tepat separuh dari jumlah atom-atom radioaktif yang di bagian awal ada dalam sampel untuk meluruh itu disebut sebagai waktu paruh bahan. Ambil N-nya itu sebagai setengah N0 sehingga setengah N0 itu sama dengan N0 E pangkat K setengah. T setengah sama dengan min 1 per K ln 2, dan perhatikan bahwa T setengah tidak bergantung pada N0 yang memenuhi sifat dari bahan radioaktif. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan, yaitu aplikasi dari peluruhan radioaktif adalah penentuan umur organisme. Selama masa hidup organisme ditemukan bahwa rasio dari radioaktif C14 atau karbon 14 terhadap karbon yang ada dalam organisme mendekati nilai konstanta yang sama dengan rasio pada medium yang mengelilingi. Namun demikian, ketika organisme mati, jumlah karbon 14 yang ada di dalamnya berkurang karena peluruhan radioaktif. Karena diketahui waktu paruh dari karbon 14 adalah mendekati 5.600 tahun. Dengan mengukur jumlah karbon 14 di dalam organisme sangat memungkinkan untuk memastikan umur organisme tersebut. Baik, untuk yang C yaitu hukum pendinginan Newton. Model pendinginannya. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju hilangnya kalor pada benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dengan lingkungannya. Hukum ini pertama kali tidak sengaja diperkenalkan oleh Isaac Newton. Kemudian pada tahun 2020, Shigeano dan Shuichi mengulangi eksperimen Newton tersebut dengan peralatan modern. Mereka juga menerapkan teknik reduksi data modern. Secara khusus, para peneliti ini memperhitungkan radiasi termal pada suhu tinggi dan efek daya apung pada aliran udara. Dibandingkan dengan data asli Newton pada tahun 1692 dan 1693, mereka menyimpulkan bahwa pengukurannya telah cukup akurat. Nah, pernyataan hukum Newton yang digunakan dalam literatur perpindahan panas dapat dinyatakan dalam gagasan matematika sehingga diperoleh rumus laju kalor sebagai berikut, yaitu Q per T sama dengan HA kali T min Tm sama dengan HA delta T. Nah, dengan H adalah koefisien konveksi yang nilainya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan, yaitu tegak, mendatar, miring, menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Kemudian A yaitu luas permukaan benda yang bersentuhan dengan lingkungan, dan delta T adalah selisih suhu antara benda T dengan lingkungan Tm. Nah, kemudian sebuah benda diperlakukan sebagai objek kapasitas kalor yang diartikan sebagai banyaknya energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Pernyataan ini dapat ditulis dalam bentuk C kali Q per delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Nah, selanjutnya turunkan Q terhadap T dari dua rumus sebelumnya, sehingga diperoleh dQ per dt sama dengan HA dalam kurung T min Tm, dan dQ per dt sama dengan C kali dt per T dt. Nah, jika kedua persamaan tersebut dijumlahkan menjadi 0, maka C dt besar per dt kecil sama dengan min HA dalam kurung T min Tm. Nah, dt besar per dt kecil sama dengan min HA per C kali dalam kurung T min Tm. Nah, dt per dt sama dengan K dalam kurung T min Tm. K sama dengan min HA per C. Persamaan diferensial terakhir ini disebut model pendinginan. Penyelesaian model pendinginan dengan metode peubah terpisah sehingga diperoleh dt per dt sama dengan K dalam kurung T min Tm, kemudian menjadi dt per T
min TM ini dipindah ruaskan ya teman-teman. Kemudian sama dengan K kali DT. Kemudian kita integralkan menjadi integral DT per T min TM sama dengan integral K kali DT. Kemudian menjadi ln mutlak T min TM sama dengan KT per plus C1. Kemudian menjadi T min TM sama dengan E pangkat KT plus C1. Kemudian menjadi T dalam kurung T kecil sama dengan TM plus CE pangkat KT. Kemudian yang D adalah masalah pencampuran. Yang pertama yaitu model kompartemen. Nah, sistem dasar satu kompartemen terdiri dari fungsi xt yang menyatakan jumlah zat dalam kompartemen pada waktu T, laju input saat data memasuki kompartemen, dan laju output saat zat meninggalkan kompartemen. Karena turunan X terhadap T dapat diinterpretasikan sebagai laju perubahan jumlah zat dalam kompartemen terhadap waktu. Sistem satu kompartemen yang diperoleh yaitu dx per dt sama dengan R1 min R2. Sebagai model matematikanya untuk memperoleh tersebut bisa diperhatikan pada gambar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu model pencampuran dalam tangki. Nah, misalkan xt menyatakan jumlah zat dalam tangki atau kompartemen pada waktu T. Untuk menggunakan model analisis kompartemen, kita harus dapat menunjukkan laju masuk dan keluarnya zat ini dari tangki. Dalam masalah pencampuran, seringkali diberikan laju aliran fluida yang mengandung zat ke dalam tangki bersama dengan konsentrasi zat dalam fluida itu. Oleh karena itu, mengalihkan laju aliran yaitu volume per waktu dengan konsentrasi yaitu jumlah per volume menghasilkan laju input atau R yaitu jumlah per waktu. Nah, laju keluaran zat yaitu R2 biasanya lebih sulit ditentukan. Jika kita diberi laju keluar campuran airan dalam tangki, lalu bagaimana kita menentukan konsentrasi zat dalam campuran? Salah satu asumsi yang menyederhanakan bahwa kita yang mungkin terjadi adalah konsentrasi dijaga tetap seragam dalam campuran. Kemudian kita dapat menghitung konsentrasi zat dalam campuran dengan membagi jumlah xt dengan volume campuran dalam tangki pada waktu T. Mengalihkan konsentrasi ini dengan laju keluar campuran kemudian memberikan tingkat keluaran zat yang diinginkan. Kemudian yang E itu ada sirkuit listrik sederhana. Yang pertama ada resistor. Nama itu seperti sebuah anjuran. Komponen resistor dalam komposisinya menunjukkan perintah aliran yang berlawanan dalam melewati sebuah rangkaian. Berdasarkan ketentuan OHM, perubahan tegangan yaitu delta VR antara ujung dari sebuah resistor menunjukkan kesebandingan dengan nilai arus yang melewati rangkaian tersebut. Dirumuskan sebagai delta VR sama dengan IR, di mana konstanta kesebandingannya adalah R, disebut sebagai resistansi dari sebuah resistor. Satuan dari resistansi adalah OHMS. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kapasitor. Sebuah kapasitor dapat diumpamakan sebuah komponen yang mempunyai perintah menyimpan dengan cara melawan arus lintasan. Jika kita merupakan sebuah perintah yang terdapat di dalam kapasitor dalam waktu T, kemudian tegangan kita sebut sebagai delta Vc sebagai nilai dari perlawanan tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan kesebandingan dengan harga kita. Hal itu diungkapkan dalam sebuah rumus, yaitu delta Vc sama dengan 1C kali Q, di mana konstanta C dinamakan kapasitansi dari sebuah kapasitor. Satuan kapasitansi adalah farads atau F besar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu induktor.
komponen ketiga yang paling penting bagi kita adalah induktor. Perlu dipikirkan sebagai komponen yang melawan semua perubahan aliran harus yang melewati rangkaian. Perubahan tegangan sebagai nilai arus yang melewati induktor menunjukkan kesebandingan pada penilaian di mana saat itu arus berubah. Kita menulisnya sebagai berikut, yaitu delta VL sama dengan L kali DI per DT, di mana konstanta L dinamakan induktansi dari sebuah induktor. Nah, untuk satuan ukurannya adalah Henry atau H besar. Yang selanjutnya ada IMF. Komponen terakhir ini dirangkaikan kita adalah sumber dari tegangan yang memproduksi kekuatan elektrifikasi atau EMF. Kita dapat berpikir sebagai sebuah perintah yang memberikan jalan kekuatan bila melewati rangkaian. Seperti aliran baterai adalah tegangan yang menguntungkan, di mana kita mendetonasikan ET volt, yaitu sebuah perubahan tegangan dari LT volt. Nah, sebuah rangkaian yang mengandung komponen di atas digambarkan dalam rangkaian seperti di bawah ini. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, kemudian substitusikan ke dalam persamaan dari 6.2 kemudian dikurangi 6.4 dan disusun menghasilkan persamaan dasar diferensial sebagai berikut, yaitu L kali DI per DT plus IR plus 1 per C kali Q, yaitu sama dengan E, seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan rangkaian RC dengan R sama dengan 0, 5 omega, C sama dengan 0,1 F, dan E0 sama dengan 20 V. Nah, kapasitor diberi muatan awal 0. Tentukan arus pada rangkaian setelah 0,2 detik. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya yaitu dalam kasus ini, pertama kita harus menyelesaikan dengan 6.8 ya teman-teman. Nah, untuk kita dan kemudian menentukan arus dalam rangkaian dengan mendiferensikan hasilnya. Substitusikan R, C, dan E menjadi 6.8 yang tadi. Itu menghasilkan dQ per dt plus 20 Q sama dengan 40. Yang mana memiliki penyelesaian umum yaitu Q sama dengan 2 plus C kali E pangkat min 20 T. Di mana C adalah konstanta integrasi. Menentukan kondisi awal Q0 sama dengan 0 menghasilkan C sama dengan min 2. Nah, dengan demikian Q sama dengan 2 plus dalam kurung 1 min E pangkat 20 T. Min 20 T. Nah, kemudian mendiferensialkan ekspresi ini untuk Q menghasilkan arus dalam rangkaian yaitu I sama dengan dQ per dt sama dengan 40 E pangkat min 20 T. Akibatnya I 0,25 sama dengan 40 E pangkat min 5 hampiran 0,27 A. Seperti itu. Nah, berikut ada latihan soal untuk teman-teman supaya lebih paham terhadap materi ini. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Nun wal qalam wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.